Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Reconnecting with Quran Muamalah Muslimah, dan pada pagi ini kita akan membahas surah Al-Maidah. Merupakan surah kelima di dalam Al-Quran dan tergolong surah Madaniyah yang terdiri dari 120 ayat. Surah ini selain Al-Maidah juga dinamakan Al-Uqud, akad-akad, dan Al-Akhyar atau orang-orang pilihan. Dinamakan Al-Maidah tentu saja didasarkan kepada permohonan Hawariyun, yaitu orang-orang yang mendukung Nabi Isa alaihissalam atau yang menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalam untuk menurunkan hidangan secara langsung dari langit gitu ya, sebagai bukti kenabian Nabi Isa alaihissalam. Lalu tapi ketika Allah mengabulkan permohonan mereka dan mengambil satu perjanjian, menjanjikan kepada mereka bahwa siapa yang mengingkarinya maka dia akan mengazab dengan azab yang keras. Ternyata gitu ya, sebagian dari mereka tidak hanya memakan di tempat tetapi juga membawa pulang gitu ya makanan yang disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal perjanjiannya adalah ya harus makan apa yang diturunkan Allah di tempat, tidak boleh untuk disimpan atau dibawa pulang ke rumah begitu ya. Al-Maidah juga menjadi simbol untuk kisah ini dalam perjanjian tersebut. Dinamakan Al-Uqud karena surah ini memerintahkan untuk menepati akad, yaitu yang terdapat di awal surah. Dinamakan Al-Akhyar karena di dalam surah ini juga ada anjuran untuk menepati janji, utamanya bagi orang-orang yang memang orang-orang pilihan begitu ya, yang mereka senantiasa menepati apa yang mereka janjikan. Keutamaan surah Al-Maidah sama seperti surah-surah panjang sebelumnya. Siapa yang mengambil 7 surah At-Tiwal yang panjang maka ia adalah seorang yang alim begitu ya. Surah yang panjang itu adalah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan At-Taubah. Kita bahas keutamaan surah Al-Maidah. Yang pertama, surah ini telah membuat orang-orang Yahudi iri begitu ya. Tariq bin Syihab berkata, seorang Yahudi berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya tiap kali membaca satu ayat dari kitab kalian, kami orang Yahudi mengangankan jika ayat tersebut diturunkan kepada kami. Pasti kami akan menjadikan hari tersebut sebagai hari raya, yaitu hari di mana turunnya ayat tersebut." Ayat tersebut adalah surah Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Umar radhiyallahu anhu lalu menanggapi, "Demi Allah, sungguh aku sangat mengetahui hari diturunkannya ayat tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu dan tempat diturunkannya serta keberadaan Rasulullah dan ketika ayat itu diturunkan. Ia diturunkan di sore hari di hari Arafah pada hari Jumat, dan kami demi Allah sedang di Arafah. Ketika itu Rasulullah SAW sedang berdiri di Arafah. Keduanya, hari Arafah dan hari Jumat, segala puji bagi Allah, merupakan hari raya bagi kami." Dalam hadis riwayat Ahmad, Masya Allah. Jadi memang Al-Maidah ini sangat luar biasa, utamanya di ayat 3 diturunkan pada hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam dan diturunkan pada hari Arafah, yaitu hari raya umat Islam dalam haji. Abu Dzar Al-Ghifari berkata, Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat pada suatu malam. Beliau membaca ayat berikut hingga subuh dalam surah Al-Maidah ayat 118. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam Al-Maidah ayat 118. Tatkala subuh tiba, aku bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau terus-menerus membaca ayat tersebut hingga subuh?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Sesungguhnya aku memohon kepada Rabbku syafaat untuk umatku, lalu dia memberikannya kepadaku. Syafaat tersebut akan didapat insya Allah oleh siapa saja yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun." Masya Allah. Dalam hadis riwayat Ahmad. Segmen berikutnya adalah keselarasan awal dan akhir surah. Di dalam Al-Maidah ayat 1 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji kalian gitu ya. Dan ditutup dengan akad atau perjanjian yang diambil oleh Isa bin Maryam dari kaumnya, tapi kemudian mereka meninggalkan dan menyia-nyiakannya, yaitu dalam Al-Maidah ayat 117.
ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta raqibu 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in syahid." Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Al-Maidah ayat 117. Berikutnya adalah tema-tema di dalam surah Al-Maidah. Surat ini dinamakan juga sebagai surah Al-Halal wal Haram, sebagaimana ahli ilmu menamakannya, karena memang di dalamnya banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan halal dan haram. Yang pertama tentang makanan, minuman, hewan buruan dan sembelihan, dalam ayat 1, 3, 4, 87, 88 dan 96. Juga ayat yang membahas tentang keluarga dan pernikahan di ayat 5. Ayat yang membahas tentang sumpah dan kafarat di ayat 89. Ada ayat yang membahas tentang ibadah ayat 6, 58, 94 dan 95. Juga tentang hukum qada, persidangan dan persaksian ya. Dalam ayat 8, 33, 34, 38, 42, 106, 107 dan 108. Juga pengaturan hubungan kaum muslimin dengan para pemeluk agama lain, dalam hal ini adalah ahlul kitab. Surat ini menjadi istimewa karena di dalamnya ada pembahasan tentang maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariah yang sangat gamblang, dan kesemua maqasidus syariah ada di dalam surah ini. Masya Allah. Yang pertama adalah hifzuddin atau penjagaan terhadap agama, yaitu menjaga agama walaupun harus dengan peperangan di dalam Al-Maidah ayat 54. Yang kedua adalah hifzun nafs, menjaga jiwa di ayat 32 tentang pengharaman bertindak sewenang-wenang kepada jiwa yang dilindungi. Hifzul aql, yaitu penjagaan terhadap akal, ayat 90, karena tujuan akhir dari pengharaman khamar adalah untuk menjaga kesehatan akal. Hifzul ird atau menjaga terhadap kehormatan, yaitu haramnya laki-laki dan perempuan untuk berhubungan sebelum pernikahan. Juga hifzul mal atau penjagaan terhadap harta di halaman 38, yaitu pensyariatan hudud ya, atau hukuman terhadap tindak kriminal atau jarimah untuk memberikan rasa takut dan jera kepada mereka yang berlaku sewenang-wenang terhadap harta manusia, misalnya dengan merampasnya atau dengan mengambilnya tanpa izin gitu ya. Nah, intisari surat Al-Maidah di awal disampaikan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ibnu Mas'ud berkata, apabila engkau mendengar ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang baik-baik pendengaranmu, karena sesungguhnya ia adalah kebaikan yang engkau diperintahkan untuk melaksanakannya, atau keburukan yang engkau dilarang daripadanya. Lalu juga bahasan tentang makanan dan minuman gitu ya, dan beberapa lain gitu. Bahkan dalam surat Al-Maidah ini akan kita dapati keruntutan ya, dari mulai Al-Baqarah menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan ahlul kitab dan seruan untuk menyelisihi mereka. Dalam surah An-Nisa juga ada kritik terhadap sikap gulu berlebihan ahlul kitab di dalam masalah akidah dan agama. Lalu di surat Al-Maidah kita diminta untuk bersikap tegas untuk menyatakan kebenaran gitu ya. Seperti di dalam Al-Maidah ayat 72 ketika Allah berfirman, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Ibnu Aqil berkata rahimahullah, wahai orang-orang yang mendapati kekerasan dalam hatinya, waspadalah dan jangan sampai engkau melanggar perjanjian, karena sesungguhnya Allah berfirman, tetapi karena mereka melanggar janjinya maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Jadi apa-apa yang kita ucapkan dan kita janjikan adalah tawanan bagi kita sampai kita mampu memenuhinya begitu ya, sehingga jangan sampai hati kita menjadi keras karena kita menjadi orang-orang yang tidak menepati janji. Lalu intisari berikutnya di dalam surah Al-Maidah ayat 31, faba'atsallahu ghuraban yabhasu fil ardi. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak untuk menggali tanah. Ghurab ya mengisyaratkan keasingan sang pembunuh dari saudaranya. Ini berkisah tentang anak-anak Nabi Adam alaihissalam yang
membunuh saudaranya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bagaimana cara menguburkan mayit saudaranya dengan burung gagak yang berantem gitu ya. Lalu pihak lawan yang mati, burung gagak itu menguburkannya di dalam tanah. Sebagian ulama yang lain mengatakan al-ghurab adalah salah satu dari 5 al-fawasik yang dan hewan yang diperintahkan oleh Nabi untuk dibunuh. Salah satunya adalah al-ghurab, yaitu burung gagak gitu ya. Sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari ya. Sedangkan perbuatan anak Adam, pembunuhan termasuk perbuatan fasik yang paling besar. Dengan demikian terjadi kesesuaian antara nama ghurab dengan diutusnya kepada Nabi Adam dalam hal perbuatan membunuh sebagai perbuatan jarimah pertama dia di dalam di dunia ini, yang kemudian diikuti oleh pembunuhan-pembunuhan berikutnya, yang dengan demikian maksiatan selanjutnya itu terinspirasi dari kemaksiatan pertama dan akan menjadi beban bagi orang yang mencontohkan pertama kali. Demikian materi dalam surah Al-Maidah, semoga banyak manfaatnya dan bisa menjadi panduan kita ketika kita mentelaah surah ini di awalul marrah li tadabbur Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.